Advokat tidak dapat digugah perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban, dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai, mentang-mentang berkuasa, kalian seenak jidatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egy ya. Yang tiba-tiba saja kabur lagi ya kan, ngacir ke London. Aduh, Mbah. Nggak main-main teman-teman ya. Habis kabur ke Malaysia dan mungkin merasa nggak ada hasilnya ya kan. Mungkin nggak ada yang melindungi di sana. Dia kini ngacir ke London ya untuk mendapatkan amnesti internasional. Aduh, Mbah. Kamu ini sedang main komedi ya kan? Stand up komedi, main lawak atau gimana sih? Kok sepertinya dirimu ini juga kurang sesendok gitu loh. Kau yang menuduh, kau yang memfitnah, lah kau sendiri yang ketakutan. Kau minta perlindungan sana sini. Perlindungan di dalam negeri nggak bisa memberikan nggak bisa memberikan angin segar. Kau pun minta perlindungan ke London. Mbah Egy. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Itu ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugah perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban, dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai, mentang-mentang berkuasa, kalian seenak jidatnya aja. Mbah, saya kasih tahu Mbah ya. Bukannya saya sok tahu, saya bukan ahli Mbah. Tetapi kalau saya membaca pasal tersebut, interpretasi saya nggak sama dengan Anda. Dan saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk ahli hukum, juga nggak sependapat dengan interpretasi yang Anda sampaikan. Yang dimaksud seorang lawyer tidak bisa dituntut, baik perdata maupun pidana, itu ketika yang bersangkutan itu, membela kliennya, Mbah. Nah, sekarang yang Anda bela siapa? Gus Nur, Bambang Tri. Mereka itu sudah mendapatkan putusan, memang, ya. Saat ini masih ada itu yang namanya upaya hukum lain sampai mungkin ke pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Tetapi Anda mencaci, memaki, menghina, itu tidak dalam rangka membela orang-orang itu di persidangan, Mbah. Aduh, gimana sih, masa gitu aja nggak paham? Aduh. Oke teman-teman ya, coba kita saksikan lebih panjang lagi pernyataan Mbah Egy ini ya. Ini dia. Saya mau karena di dalamnya ada memperjuangkan teman-teman. Paling tidak ada 12 teman-teman, termasuk diri saya, yang dikriminalisasi. Kriminalisasinya adalah
Egy Sujana itu sudah dikenal kurang lebih 35 tahun berjalan menjadi advokat. Nggak sebentar loh 35 tahun tuh, senior masuk. Itu ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana ketika membela kliennya. Nah, klien yang saya bela siapa? Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, Rizal Fadila sebagai prinsipal yang melaporkan atau yang menggugat Joko Widodo. Juga menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10, bahwa kami ini pelapor, korban, dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai mentang-mentang berkuasa, kalian seenak jidatnya aja. Kurang ajar, gitu loh. Saya kasih tahu ilmu hukum tuh nggak boleh begitu. Tapi kenapa kami diperlakukan gitu? Bahkan yang kedua, standing point saya ini atau legal standing saya ini advokat. Dijamin undang-undang advokat. Ada di pasal 5 bahwa advokat setara dengan polisi, jaksa, hakim. Kami ini penegak hukum. Kok kenapa kalian nggak ngerti hukum? Heran saya. Kok pada takut sama Jokowi? Jokowi kayak jadi Tuhan. Hahaha. Roy Panci CS Egy Sujana, jangan berharap lepas dari jeratan hukum. Advokat yang tidak beretika baik, hak imunitasnya gugur. Mohon jangan kabur, beranilah menghadapi kenyataan, jangan sok bilang dikriminalisasi. Sampai minta bantuan luar negeri, semakin terang isu ijazah ada keterlibatan dari pihak asing yang di masanya Presiden Jokowi kecewa dan tidak memiliki ruang. Aduh, kami happy. Kami happy. Kami happy. Mana itu orang yang pernah mengatakan kami happy itu? Minggat ke Malaysia nggak pulang-pulang, yang katanya sakit, melakukan prosedur operasi, ya kan? Karena kanker perut yang sangat ganas. Sekarang ya kan kabur lagi ke London, apa lagi alasannya ke London? Hah? Operasi apa lagi? Aduh, lanjut. Bisa terbang namanya Aladin. Iya. Calon tersangka dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya, ya kan? Makanya lari tuh ke London. Nah, ternyata sudah mendapatkan surat cinta dari Polda Metro Jaya. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Termasuk juga mengenai 12 nama calon tersangka yang barusan wajahnya sudah di-spill oleh netizen gitu ya. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya mari kita saksikan terkait tentang ex-rektor UGM ya, yang sok-sokan di awal ya kan. Kejang-kejang panik pucet belakangan ya kan, dan akhirnya minta maaf dan meminta pernyataannya itu ditarik dari itu dunia maya. Mana bisa ya. Udah banyak yang nyetits itu bro. Lanjut.
Rektor UGM panik mencabut semua tuduhan, semua pernyataan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Kenapa Pak? Aduh, panik ya, takut ya, masuk sel ya. Aduh. Jadi Bapak ini adalah mantan rektor UGM. Beliau sebelumnya sempat berbincang-bincang dengan Roy Suryo CS. Beliau mengaku bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi setelah itu beliau menarik semua ucapannya karena takut masuk sel. Aduh Pak. Walaupun Anda menarik ucapan Anda, pokoknya hukum harus tetap berlaku, diproses karena Anda sudah membuat gaduh Indonesia. Ya jelas lah, panik lah. Makanya Pak, berteman itu dengan orang yang tepat dan jelas gitu ya. Jadi ketika kita berteman dengan orang yang tepat dan jelas, ya teman itu pasti juga akan memberikan nasihat dan masukan kepada kita kalau kita melakukan kesalahan. Bukan justru memancing-mancing ya kan, agar kita mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan tindakan tertentu yang itu justru ya kan baik bagi dirinya tapi tidak baik bagi yang mengucapkan Pak ya. Jadinya macam kayak gini gitu loh, ngomong sana sini yang katanya Jokowi beginilah, begitulah, padahal Anda menjadi rektor itu tahun 2002 sampai tahun 2007. Sementara Jokowi kuliah tahun 80 sampai tahun 85. Logikanya di mana? Mungkin tahun 80 sampai tahun 85 Anda masih jadi pengamen Pak di pinggir jalan. Lanjut. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Pak, sampean tuh profesor, dapat dari mana sih profesormu itu? Kok bisa-bisanya bohongi rakyat Indonesia loh? Dia pinjam ijazahnya Mulyono tahun 2018. Lah bagaimana dengan waktu dia jadi wali kota? Ijazah dari mana lagi yang dia pinjam? Walah, profesor. Ini kok disebut profesor itu loh. Tahun 2018 pinjam ijazah Mulyono. Nah waktu ke Aceh tuh dia pakai ijazahnya siapa? Pakai ijazahnya Mulyono. Oh dia sama Mulyono ke Aceh. Profesor. Ya, saya nggak tahu ini profesor ini orang ini agama nggak ya? Dia punya agama ada kira-kira? Tolong disebut kira-kira agamanya apa nih orang ini. Tapi saya nggak percaya dia ini. Saya nggak percaya orang ini pasti beragama. Saya nggak percaya dia. Yang pasti orang ini pasti dia tidak beragama, dia tidak bertuhan, dia tidak punya akhlak orang ini. Dia tidak punya pemikiran, nggak ada ini orang ini. Nggak ada kejujuran di hatinya, nggak ada kejujuran di pikirannya, nggak ada ini. Coba bisa lihat dengan jelas kan teman-teman ya. Coba lihat, coba kalian komen bawah. Tahun 2018 Jokowi pinjam ijazah Mulyono. Fakta loh. Itu yang ngomong dia sendiri profesor loh. Lah waktu dia ambil insinyur dia dengan Mulyono ke Aceh itu jasanya siapa? Mulyono pada saat kerja di Aceh sama-sama dengan Jokowi ke Aceh. Coba komen di bawah ini kamu. Ini orang sudah nggak benar orang ini. Alhamdulillah fitnah Jokowi akhirnya terbukti meminta maaf. Dialah Profesor Sofyan Effendi yang kemarin mengatakan Jokowi jasa palsu, meminjam jasanya orang. Ya teman-teman ya, barusan kita menyaksikan dua video yang disajikan oleh netizen yang sama, yaitu aki-aki ya yang berkumis dan berjenggot putih gitu ya. Sudah sangat sepuh. Awalnya dulu saya mengira ini orang adalah ternak wabah. Ternyata saya keliru ya kan. Gak semua orang yang berkumis tebal dan berjenggot, terutama berjenggot panjang, itu adalah ternak wabah. Banyak juga orang-orang yang masih waras. Salah satunya adalah netizen yang baru saja kita saksikan. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapat netizen barusan ya? Silakan tulis di kolom komentar ya kan. Nah, kemudian baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju gitu ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.